saat ini Krisdayanti sedang berada di puncak karirnya sebagai artis. Di usianya yang masih muda, Krisdayanti masih akan sanggup mempertahankan puncak yang telah diraihnya ini untuk jangka waktu lama. Karena itu, untuk beberapa tahun mendatang ini, ia belum ingin hamil lagi, sebab bisa mengganggu perjalanan karirnya di puncak-puncak keberhasilan. Maka Krisdayanti selalu menyediakan test pack, alat sederhana untuk mengetahui kehamilan. Bukannya apa ya, aku bukannya sering gitu kadang kalau aku terlambat gitu, beberapa hari karena memang aku. Persahabatan ini kalau bisa dilanjutkan dengan menjodohkan anak mereka. Tapi sayang, usia anak-anak mereka tak seimbang. Hubungan personal ini katanya ada rencana menjodohkan anaknya masing-masing nggak? Insya Allah. Tapi sampai sekarang anak saya perempuan semua masih kecil-kecil. Anaknya Doyo ini Yang cowok udah gede-gede, udah SMA sama udah lulus SMA. Kalau mama sendiri anaknya paling paling gede apa yang paling kecil? paling gede paling gede. Paling gede umur 9 tahun. 22. Doyok dan Kadir kini bisa hidup berkecukupan dengan pekerjaan sebagai pelawak. Tapi di masyarakat, pekerjaan ini masih jadi bahan olok-olok. Pernah nggak misalnya anak-anak misalnya protes, "Udah deh Pak, jangan main sinetron lagi, jangan main film lagi, jangan ngelawak lagi," gitu? Nggak ada belum yang protes? Ya ada yang paling besar kadang. Abah nih main film terus nih. Malu nggak dia? Ini karena malu atau apa? Malu karena dipojokin kawan-kawannya. Mmm. Anaknya Kadir, anaknya Kadir. Masa saya happy juga dipoyokin nih sama kawan-kawan udah dibilang anaknya Kadir, anaknya Kadir kayaknya. Gimana lagi ya kerjaan kita ini. Kalau dia? Sama. Di sekolahan juga yang paling kecil itu dikatain teman-teman good gitu. Doyok gitu. Biarin gitu. Kalau dia malah ngelawan? Iya, biarin. Bapak gua kan ngetop gitu. Yang paling kecil itu Kalau bisa. yang gede? Kalau yang Yang gede gede nggak? enggak, diam aja di baru. Pemirsa, masih tentang bintang sinetron. Berikut ini kabar pendek dari Monica Umardi. Kabar pendek mengenai betis kaki Monica Umardi. Lihatlah betis ini. Betis kaki yang tidak mulus lagi. Betis kaki yang telah dihiasi bekas luka-luka. Betis kaki seorang artis yang membintangi sinetron-sinetron laga. Mau lihat, mau lihat, tunjukkan. Ini namanya oleh-oleh dari Pangandaran. Aduh, Itu duh, kenapa? jatuh gue. Itu kenapa tuh? Ini jatuh, kepleset di atas pohon yang tadi aku cerita. Oh. Terus ini ya, sisa-sisanya biru-biru. Begitulah konsekuensi dari artis yang berani membintangi sinetron-sinetron laga, sinetron-sinetron yang penuh adegan perkelahian. Kamu itu kalau nerima tawaran main sinetron itu dipikirin gak sinetronnya apa-apa gitu dipikirin? Bukan dipikirin, dilihat skenarionya. Iyalah dipikirin. Maka setelah dipikirkan, Monica Omardi pun siap dengan risiko yang akan diterimanya. Termasuk betis kakinya menjadi korban. Selama ikut ini biasanya kaki yang bonyok. Itu kenapa? Kena pedang pernah, kena hampir jatuh pernah, Emang jatuh juga pernah. adegan gitu? Seandainya saja Monica Omardi tidak membintangi sinetron-sinetron laga, tentu betis kakinya akan tetap mulus. Bosan habisnya jadi orang-orang baik terus, rumahnya mewah, mobilnya mewah, rumah sakitnya mewah, kan bosen. Anang Hermansyah. Kita tahu ia adalah suami Krisdayanti, tapi mungkin Anda belum tahu albumnya yang terbaru telah beredar. Dan di belakang itu terdapat Aurelia Titania Hermansyah, buah hati Anang yang sangat mempengaruhi penciptaan album ini. Harus ngobrol sama dia dulu nih. Bocah berusia 11 bulan ini sangat memberikan inspirasi pada Anang Hermansyah dalam menciptakan lagunya. Tiap hari sama dia sih di rumah. Studioku udah di rumah. Jadi kalau udah jenuh bareng sama dia main dulu itu fresh lagi. Anang Hermansyah, Aurelia Titania, dan Krisdayanti. Mereka adalah sebuah keluarga kecil yang berbahagia. Twinkle, twinkle, little star, mana? Kepada keluarga ini mata masyarakat tertuju, terutama kepada Krisdayanti yang namanya lebih terkenal dari Anang Hermansyah. Anang pun tahu itu. Ia pun juga ingin dirinya seterkenal istrinya. Yanti memang aku bilang sekarang adalah di puncak banget. Dia berada di, ya dibilang di atas angin betul saya kira. Ya aku dalam mengejar karir ini aku sangat kompetitif sekali sama Yanti. Kalau emang dia bisa sampai ke sana aku pada saat itu akan coba ngejar dia ke sana. Pemirsa, jangan lantas Anda membayangkan di keluarga itu terjadi persaingan antara Anang dan Krisdayanti istrinya. Bagi Anang, ini justru menjadi cambuk untuk berkarya lebih baik. So, aku harus cenderung lebih banyak belajar sekarang karena dia udah mulai dibilang udah mulai luas banget.
Dalam kehidupan rumah tangga, banyak laki-laki mengalami problem psikologis bila istri lebih terkenal dari suami atau bila istri mempunyai penghasilan lebih tinggi. Untunglah bagi Anang ini bukan masalah. Ya namanya rezeki itu udah ada yang mengatur ya, memberi. Ya Yanti saat ini dibeli yang seperti itu. Ya udah itu bukan satu masalah buat aku. Lagi pula Anang percaya rezeki itu tidak akan datang selamanya. Suatu saat rezeki akan berhenti. Jadi memang sebaiknya Krisdayanti memanfaatkan rezekinya sekarang. Itu adalah rezeki yang sudah ditempatkan oleh Tuhan buat Yanti. Gak mungkin tahun depan Yanti akan nerima sebegini lagi. Nah kalau nerima sebegini atau lebih besar lagi, ya itu rezeki dia lagi. Tapi apa iya terus? Lihat terus yang lain mau dibagi kemana? Sedang dunia yang dijalanin Yanti saat ini, ya itu aja gitu. Pada satu saat akan pamor turun. Seperti yang telah dikatakan Anang, saat ini Krisdayanti sedang berada di puncak karirnya sebagai artis. Di usianya yang masih muda, Krisdayanti masih akan sanggup mempertahankan puncak yang telah diraihnya ini untuk jangka waktu lama. Karena itu, untuk beberapa tahun mendatang ini, ia belum ingin hamil lagi, sebab bisa mengganggu perjalanan karirnya di puncak-puncak keberhasilan. Maka Krisdayanti selalu menyediakan tes pack, alat sederhana untuk mengetahui kehamilan. Bukannya apa ya, aku bukannya sering gitu kadang kalau aku terlambat gitu beberapa hari karena memang aku nggak apa ya, nggak lancar gitu loh mensnya. Kadang ada yang sebulan terus tiba-tiba telat 2 minggu atau apa. Jadi aku memang siapin test pack itu banyak gitu loh di rumah gitu. Krisdayanti memang sering terlambat haid. Kalau sudah begitu, ia akan memeriksakan dirinya dengan tes pack. Gitu maksudnya gini, maksudnya kan suka merambat-merambat gitu positif atau negatif. Itu deg-degan. Krisdayanti deg-degan, khawatir dirinya hamil lagi. KB, enggak. Gak pakai apa-apa. Gak pakai apa-apa tapi kayaknya feeling aja sih. Krisdayanti memang belum ingin hamil lagi. Tapi bagaimana dengan Anang Hermansyah? Dia pinginnya 3. Pengen 3 gitu. Cuman kasih jedanya yang agak-agak panjang biar nggak terlalu. Pemirsa, dalam tayangan 2 bulan lalu, kabar-kabari memperlihatkan betapa boros Krisdayanti dalam membeli pakaian atau barang-barang lain yang disukainya. Sifat boros inilah yang oleh Anang sedang diusahakan untuk direm. Ia ingin istrinya bisa mengendalikan diri. Ia ingin jiwa Krisdayanti tumbuh lebih dewasa. Karena ini Yanti sudah dibilang sudah mulai besar. Dia harus mempunyai manajemen yang kokoh. Jangan sampai dia nama besar tapi setelah dilihat dalamnya nggak ada apa-apanya gitu. Orang nanti ngapain gua mengidolakan Krisdayanti yang ternyata kopong. Nah kayak begini ini aku selalu jaga buat Yanti. Jangan sampai seperti itu. Anang Hermansyah sedang berbicara bagaimana sebaiknya Krisdayanti mengendalikan uangnya. Tapi dalam hal lain, Anang tidak ingin mengatur bagaimana Krisdayanti sebaiknya berpakaian. Terus terang, Anang tidak mau terlalu cerewet mengenai selera berpakaian istrinya yang kelewat berani itu. Kalau aku balik ke diriku lagi bahwa aku benar-benar ngambil bahwa aku seorang suami banget. Wajar aku orang bukan malaikat pasti ngamuk. Kok punya badan bagus diumbar gitu. Ya tapi ini hidup di dunia kayak begini ya gak bisa juga aku matok seperti itu. Asal dia sudah tak kasih batasan ini jangan dilanggar, dia tidak melanggar itu ya sudah. Buat aku itu sudah oke. Sikap Anang yang penuh toleransi ini membuat Krisdayanti senang. Karena menurut Krisdayanti, semua perempuan pada dasarnya ingin tampil menarik dengan caranya masing-masing. Jujur gitu, pasti semuanya perempuan mau tampil menarik, mau dibilang cantik karena semua sudah rezekinya bahwa perempuan memang diciptakan dengan daya tarik tertentu gitu lah. Dan nyatanya memang begitulah Krisdayanti. Krisdayanti yang dulu dan Krisdayanti yang sekarang sama saja. Aku bilang Yanti yang dulu aku kenal sama yang sekarang harus sama. Tidak ada apa-apa ya. Yanti dulu begitu, dia bisa mensupport aku support dia, selesai ya sudah. Itulah yang penting. Kebahagiaan Anang bukan ditentukan oleh cara Krisdayanti berpakaian, melainkan oleh cara Krisdayanti memberi dukungan pada jalan hidup suaminya. Di pihak lain, Krisdayanti dengan caranya sendiri ingin memberikan kepuasan kepada Anang. Banyak perempuan yang kadang malu untuk ngutarain hasrat gitu kan sama suami gitu. Terus aku bilang sama Anang gitu, aku nggak malu untuk start tanya, aku maksudnya untuk hal perempuan masih oke gak? Misalkan dia jawab, terus misalkan ada kekurangan dari badanku, jujur aku balik seperti ini, ya karena kedisiplinan kerja dan satu memang dandan buat suami gitu. Mempercantik diri buat suami. Itu sebabnya Krisdayanti menambah bulu matanya. Aku pernah cukur alis gitu loh, dan aku anjurannya dari suka make upin aku.
diambil aja tanam bulu mata sama tanam alis. Itu karena aku pingin natural, karena memang Anang itu sangat nggak suka sinetron gitu. Dan dia kritik gitu, masa kamu udah kena hujan apa segala macam, alis masih tetap cantik misalkan gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang aku jujur aku cuman alis dan bulu mata itu pun ambil dari belakang kepala, akar rambut sendiri gitu.